Bojang Jajaka tentang pariwisata dan budayanya, barulah dituangkan ketika jadi tour guide kan ngajak orang-orang nih Ya, jalan-jalan. betul, betul, betul. Ya, jadi kitanya nambah wawasan, orang juga jadi tahu, oh apa sih yang ada di Kota Cimahi, apa sih yang ada di Jawa Barat. Nah, kayak gitu sih senangnya waktu. Nah, jadi kan kemarin Indonesia sempat dicap bahwa netizennya paling tidak sopan gitu. Bahkan untuk hal kecil saja Indonesia itu mudah terprovokasi gitu kan. Semuanya ke kolom komentar pindah, semuanya ke sini pindah di sana ngehujat tanpa tahu apa gitu yang sebenarnya mereka hujat itu kan. Share values for a better world. Budi Mansah Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pemirsa. Kali ini saya akan bincang-bincang dengan tamu saya yang sangat istimewa ya. Beliau adalah Mojang Priangan. Mojang Priangan ya dari Bandung. Dan siapa dia? Nah, inilah para pemirsa Mojang atau tamu saya pada sore hari ini adalah Alma Sifa Maulidina. Terima kasih sudah diundang. Nah, jadi pertama-tama Bapak ucapkan terima kasih nih Alma ya. Atas kehadiran Alma. Dan memang tidak disangka-sangka ya bertemunya. Saya kan sekarang kan memang sangat mudah sebetulnya menteris orang-orang istimewa. Ya, di Instagram banyak sekali orang-orang yang menyampaikan selamat ke Alma. Ternyata para pemirsa, di hadapan kita ini adalah seorang duta pendidikan Provinsi Jawa Barat. Ya, kita terima kasih. Terima kasih. Selamat. Nah, jadi luar biasa. Dalam podcast Bapak tuh sengaja ingin mengisahkan orang-orang sukses, orang-orang yang bisa jadi teladan. Sebab katanya gini, terutama para guru. Ini Prof, kita itu sangat sepi teladan di Indonesia itu gitu ya. Sehingga anak-anak kita itu banyak yang meneladani tokoh-tokoh hero, superhero dari mana lah gitu yang secara filosofis juga tidak jelas ya, tidak tahu asal usulnya. Kata Bapak, ya itu bukan tidak ada teladan. Hanya kita itu ya, para teladan itu jarang dikisahkan. Sehingga memang tidak muncul gitu. Nah, oleh karena itu pada perbincangan kali ini kita coba akan mengisahkan ini seorang Alma Sifa Maulidina itu bagaimana kok bisa meniti karir ya sekarang di samping masih kuliah juga di S2, kemudian sudah bekerja, kemudian juga talentanya luar biasa ya. Coba bagi deh cerita pada saat kecil itu gimana sih, bisa di keluarga, pola asuh di keluarga, terus sekolah sampai teman-teman. Coba sebetulnya kan ekologi pendidikan itu penting juga, teman-teman ya, memberikan motivasi macam-macam. Silakan. Sebetulnya kalau misalkan dari lingkungan keluarga kayak paling basic aja, ayo jangan malu-malu, ayo gali lagi yang bisanya apa kan kayak gitu ya. Cuman pas sewaktu S1 tuh sempat kayak tertarik ikutan ini nih yang Pak yang ada di duta di UPI itu apa? Putra Putri Bumi Siliwangi. Oh iya, awal-awalnya itu. Iya, pernah waktu tahun 2016 tuh ikutan itu kan, cuman waktu itu kebilang gagal sih, belum masuk jadi finalis. Ya udah deh. Akhirnya lihat di Instagram ada promosi, ayo ikutan Mojang Jajaka Kota Cimahi, katanya kayak gitu. Ya udah akhirnya 2017 ya? 2017 itu. 2017 sekitar bulan Juli kalau nggak salah, iya Juli. Ikutan aja ternyata masuk, lolos jadi finalis. Kayak gak nyangka tiba-tiba menang gitu, karena itu kan berbasis perhitungan. Jadi waduh gitu, itu kayak masih jauh dibilang matang itu, cuman dicoba aja dulu, ternyata alhamdulillah menang waktu 2017. Tapi banyak juga sih yang dikorbanin kayak kuliah kan Pak, akhirnya jadi kuliah sempat ada ngulang mata kuliah Pak, 3 mata kuliah. Iya. Ya, pengorbanan yang tidak sia-sia kan.
Iya, cuman alhamdulillah, tapi ngorbanin kuliah, 3 mata kuliah nih Pak, dapat nilainya itu Pak. Itu karena waktu itu sempat bolos UAS waktu itu tuh. Ya, akibat kesibukan di sana di waktu pemilihan Mojang milih Cimahi ya. Cuman karena dikejar lagi semuanya udah nggak apa-apa lah, capek dikit nggak apa-apa, kurang tidur juga nggak apa-apa. Yang penting kuliah nanti kekejar, itu Mojang Jajaka kekejar. Karena kan nanti ketika udah beres di kota Cimahi itu harus mewakilin ke Provinsi Jawa Barat. Nah itu kan persiapannya lumayan ya Pak. Jadi ya mau gak mau capek, pokoknya digerus aja terus gitu. Ya, sampai akhirnya kan menang juga di Mojang Jajaka Jawa Barat ya. Ya, alhamdulillah Pak. Cuman ya emang sih pengorbanannya memang harus bisa gitu. Sebenarnya kalau orang-orang nanya kayak, Teh manage waktunya kayak gimana sih? Nah kan suka ada aja yang nanya kayak gitu. Dijawabnya paling kalau manage waktu tuh nanti juga prioritas mengikuti ya guys sih Pak. Kayak mengalir gitu kan nanti memanage waktunya kayak gitu. Nah, terus kan kayak sadar diri keterbatasannya itu ada di hitung-hitungan. Jadi kayak saya itu memiliki kekurangan di matematika. Nah, kan nggak bisa matematika nih. Kenapa sih nggak coba ngembangin di potensi lain aja gitu. Kayak ikutan Mojang Jajaka. Jadi kan, terus di situ juga daftar tour guide Pak waktu itu. Di kota Cimahi itu, jadi tour guide lokal sih di kota Cimahi. Jadi nanti kalau misalkan mau jalan-jalan di kota Cimahi, boleh sama saya nanti jadi tour guide di sana. Bisa. Oh iya, betul ya. Iya. Emang jadi semacam melekat ya, tugas dari Mojang Jajaka itu ikut mempromosikan pariwisata daerah setempat ya. Iya, betul. Ya, betul. Jadi kayak kan jadi Mojang Jajaka nih, tugasnya mempromosikan wisata dan budaya yang ada di kota Cimahi sama di Jawa Barat. Kebetulan ikutan tour guide, pelatihan jadi tour guide, dan akhirnya sama gitu. Jadi ketika nyari ilmu di Mojang Jajaka tentang pariwisata dan budayanya, barulah dituangkan ketika jadi tour guide, kan ngajak orang-orang nih jalan-jalan. Betul, jadi kitanya nambah wawasan, orang juga jadi tahu, oh apa sih yang ada di kota Cimahi, apa sih yang ada di Jawa Barat. Nah kayak gitu sih senangnya waktu jadi duta wisata kayak gitu. Iya, sebetulnya tour guide itu ya di negara-negara yang pariwisata maju luar biasa wawasannya ya, bisa sebab lewat tour guide itulah terutama para tamu mancanegara itu bisa memahami, bahkan bisa menyegani ya. Iya. Misalnya dengan tour guide. Jadi bagus sekali tradisi di kita ya. Mojang Jajaka itu juga tugasnya itu melekat bagaimana mempromosikan pariwisata di setempat begitu. Iya, betul. Terus perjalanannya langsung juga ikut pemilihan di Mojang Jajaka Jawa Barat dan menang tahun 2020 ya. 2019 Pak kalau 2019, di Jawa Baratnya, ya. Ya, 2019. Terus kemarin nyoba ikutan duta pendidikan. Ya, dan 2001 Alma menjadi duta pendidikan Jawa Barat. Ya. Itu bagaimana proses ceritanya gimana tuh? Duta pendidikan itu penyelenggaranya Dinas Pendidikan ataukah Pemda Jawa Barat? Itu sebenarnya kalau untuk lisensi dibilangnya katanya belum, baru hanya didaftarkan ke Kesbangpol saja Pak, katanya ke Kesbangpol saja. Tapi kita itu membantu program-program di Dinas Pendidikan kayak gitu kan. Sekarang tuh kayak lagi pandemi COVID-19, banyaknya pembelajaran yang enggak merata, terutama di daerah-daerah kecil. Nah, gitu. Jadi kita tuh masing-masing orang punya advokasi yang ingin membuat si pembelajaran itu tuh setidaknya dimulai dari hal kecil dulu. Kalau misalkan kayak kemarin advokasi yang saya bawa ke putra-putri pendidikan Jawa Barat itu Pak, saya kan sama teman-teman dari Cimahi ada nih kayak dari Paguyuban Moka Cimahi juga. Cuman advokasi itu saya bawa ke pendidikan Jawa Barat. Nah, jadi kemarin kayak kita datang ke panti asuhan. Di panti asuhan kita mulai tanya nih, mereka sukanya apa, mereka maunya apa, mereka bisanya apa. Nah, nanti kalau misalkan kita dapat link kayak lomba memasak atau lomba menyanyi, kita salurkan ke mereka, setidaknya
apa yang mereka sukai itu bisa jadi potensi mereka kayak gitu sih kemarin. Itu contohnya sih dari advokasi saya. Advokasi kayak seperti itu ya. Hmm. Ya itu apa namanya keberadaan Duta Pendidikan Jawa Barat itu memang dirasa sangat penting ya pada saat kita masih era pandemi COVID-19. Betul. Tadi pagi Bapak dalam satu acara webinar juga banyak guru-guru yang bertanya begini, misalnya bagi pelajaran-pelajaran yang perlu high touch gitu ya, bukan high touch saja, perlu sentuhan emosi macam-macam katanya agak sulit ya, agak kesulitan di dunia maya. Tetap di dunia maya itu untuk ini apakah punya kiat-kiat atau punya pandangan ya Teh Alma? Bagaimana sebetulnya apa namanya misalnya guru mengajar lewat media virtual itu agar tetap bahwa kita semacam kan guru itu bukan hanya mengajar tapi mendidik ya. Iya. Betul. Agar tetap punya ikatan batin semacam ikatan emosional dengan iya, hampir tim mengajar online. Sebenarnya nggak beda jauh kayak ngajar biasanya gitu lewat daring juga, cuman komunikasinya lebih persuasif aja, lebih kan biasanya kalau di kelas hanya mengajar, hanya komunikasi dengan beberapa anak yang ditanya untuk disuruh maju ke depan. Kalau di daring itu kan ibu saya guru agama nih Pak, ini contoh ya. Dia itu kayak ayo ngaji semuanya, ayo sebutkan satu-satu semuanya sampai merekanya itu benar-benar hafal. Jadi tiap ada pertemuan selanjutnya mereka sendiri udah inisiatif untuk mencari materi yang akan dipelajari di hari itu gitu, di pertemuan berikutnya gitu sih kalau saya lihat ibu saya ngajar kayak gitu. Ya, jadi betul ya. Jadi memang sebetulnya ya semacam kita itu para guru, para dosen pun semacam melaksanakan kurikulum darurat ya dalam era sekarang. Tidak mungkin persis sama seperti pada saat-saat sebelum pandemi. Tetapi guru kan bisa mensiasati seperti Teh Alma tadi katakan ya. Bagaimana perhatian itu juga di dunia virtual juga bisa ditunjukkan begitu. Nah ini program Duta Pendidikan Jawa Barat sendiri dalam mengisi hari-hari ini gimana? Programnya dengan teman-teman? Dengan teman-teman selain memberikan advokasi seperti tadi, apakah ada apa namanya advokasi yang dilakukan virtual atau program bagaimana untuk 2021 ini? Kalau kemarin terakhir kita ada kunjungan ke yayasan yang Biruku Indonesia itu Pak. Itu yayasan yang di situ ada disabilitas, ada yang tidak bisa mendengar, ada yang autis kayak gitu. Nah itu kan baru ada kita kayak, jadi ada dari senior saya di Putra Putri Pendidikan Indonesia, itu dia sekaligus melakukan riset. Mereka itu sejauh mana kemampuan dalam literasi membaca dan menulisnya. Anak-anak disabilitas ya? Iya, anak-anak disabilitas, anak-anak yang menyandang autis juga sama. Ternyata ketika kita ke yayasan itu, mereka itu udah nggak ada bedanya Pak sama kita-kita gitu. Bahkan kita aja yang datang, ini yang mana penyandangnya, ini yang mana yang autisnya, semuanya terlihat sama Pak, karena mereka sudah setidaknya bisa berbicara, bisa mengobrol kayak biasanya aja sih, bisa main WhatsApp, bisa main TikTok, bisa main Instagram, kayak gitu sama kemarin. Jadi malah kita yang belajar gitu. Ya betul. Iya betul, sebetulnya kita juga bisa belajar banyak dari mereka ya, sebab kan kadang-kadang masyarakat umum masih mengatakan mereka itu yang tidak normal gitu. Padahal sebetulnya ya sama, mereka pun normal. Ya. Sebab tidak ada satu ciptaan Tuhan yang tidak normal sebenarnya. Nah, itu. Hanya beda cara. Ya. Misalnya yang apa namanya para disabilitas yang apa namanya yang tidak bisa melihat kan membacanya lewat Braille. Caranya yang beda, kita bisa lihat gitu. Nah jadi memang betul ya apa namanya Duta Pendidikan itu bisa mengedukasi masyarakat lewat apa namanya terutama teman-teman kita yang kurang beruntung begitu ya, yang disabilitas macam-macam. Seperti tadi yang di panti asuhan macam-macam gitu. Nah di samping di samping punya perhatian ke teman-teman yang apa namanya yang
punya handicap seperti tadi. Apakah ada program-program lain sekarang gini, Teh Alma? Sekarang itu kita juga perlu mengedukasi para warganet gitu misalnya. Sebagian dari warganet itu kan sebetulnya para siswa ya, para mahasiswa macam-macam. Iya, betul. Misalnya kemarin ada survei bahwa ternyata warganet Indonesia itulah yang paling tidak sopan seluruh ASEAN, Asia Tenggara. Nah, sebetulnya itu persoalan apa? Apakah persoalan beda parameter atau apa sebetulnya? Atau sebetulnya instrumennya kan diambil dari konsep-konsep yang universal begitu. Itu ada persoalan apa dengan dengan warga kita sehingga bukan hanya, padahal kan masyarakat Indonesia terkenal masyarakat sopan santun loh. Iya. Ya, masyarakat yang sopan santun gitu ya. Someyah kasemah dalam bahasa kita ya. Tapi kok di dunia maya. Iya. Jadi netizen yang paling tidak sopan gitu ya, paling Pak. tidak sopan gitu. Apakah memang salah instrumen atau ada persoalan apa? Nih kira-kira para duta pendidikan kan mungkin punya perhatian. Kemarin kan sempat ada teman saya, salah satu finalis juga seangkatan sama saya, Pak, yang dia punya advokasi mengenai pendidikan di era digital katanya, atau pendidikan cara menggunakan sosial media yang baik katanya kayak gitu. Nah, jadi kan kemarin Indonesia sempat dicap bahwa netizennya paling tidak sopan gitu. Bahkan untuk hal kecil saja Indonesia itu mudah terprovokasi gitu kan. Semuanya ke kolom komentar pindah, semuanya ke sini pindah, di sana ngehujat tanpa tahu apa gitu yang sebenarnya mereka hujat itu kan. Betul. Yeah. Jadi bagaimana katanya itu teman Teh Alma yang mengedukasi yang punya program itu. Jadi mereka mengedukasinya, kayak memberi contoh. Ini tuh tidak boleh seperti ini. Sebenarnya dari hal-hal ringan saja sih, Pak. Jadi kayak mulai pembiasaan. Instagram itu bisa digunakan loh untuk bisnis. Instagram itu bisa loh digunakan untuk menjual menjual hasil karya kita yang kita buat. Misalkan kayak ada anak-anak yang bikin rajutan ikat rambut. Nah, teman saya itu mengajarkan, nah ini bisa dipromosikan lewat Instagram, lewat YouTube katanya, atau di TikTok juga bisa promosi kayak gini. Jadi jangan dipakai untuk menghujat ya, jangan dipakai ini, tapi pakailah untuk yang menguntungkan diri sendiri. Katanya mengedukasinya kemarin kayak gitu sih, Pak. Jadi anak-anak lebih sadar, oh iya ternyata hasil rajutan saya bisa dijual di Instagram kayak gitu. Ya, betul itu. Perlu mengedukasi seperti gitu ya, terutama anak-anak sekolah gitu ya, SD, SMP, SMA. Tapi ini Teh Alma, ada seorang teman yang mengatakan begini, Prof, itu katanya survei itu di tengah pasukan pebulu tangkis kita itu dibikin pulang dari All England, gitu ya. Jadi kata teman itu mungkin itu Prof salah satu cara nasionalisme ya, nasionalisme kita begitu. Kata Bapak gini, ya itu baik-baik saja, tetapi kan bisa disampaikan dengan cara yang lain gitu ya, dengan cara yang lebih sopan begitu. Nah, gimana sebetulnya persoalan itu ya, tugas siapa sebetulnya? Apakah memang hanya tugas guru saja atau karena pendidikan kita itu kan ada pusat pendidikan, pendidikan informal di keluarga, pendidikan formal di sekolah, termasuk masyarakat sebetulnya bisa mengedukasi, ada pendidikan yang di masyarakat, pendidikan non formal. Gimana menurut Thelma? Iya sih, kemarin sempat kaget kan karena tim memang dipulangkan gitu kan ya Pak ya. Cuman kan netizen kalau mereka mau menghujat, ya udah ke pihak yang bersangkutan. Kayak mungkin kan ada kayak excuse lah dari netizen yang lain yang tidak ikut menghujat atau tidak ikut memaki-maki di kolom komentar. Tetapi netizen Indonesia itu sampai menghujat di kolom komentar sponsor. Makanya sampai Instagramnya itu di-banned kan Pak, di-banned si Instagramnya. Jadi makanya kenapa netizen Indonesia sampai dibilang tidak sopan, jadi karena dia menghujatnya sponsor juga yang ikut berpartisipasi, bahkan yang sponsornya pun tidak tahu apa-apa. Sebenarnya ini kayak udah jadi kebiasaan netizen gitu ya Pak, mudah terprovokasi.
Nah, betul. Jadi artinya ini semacam kebiasaan ya. Itulah Teh Alma bahwa sebetulnya ini persoalannya itu persoalan pendidikan karakter kita yang memang harus tetap ditumbuh kembangkan. Betul. Gitu. Sebab kan dalam pendidikan karakter itu dikenal istilah gini, katanya hati-hati dengan pikiran pertama kalinya. Iya. Hati-hati dengan pikiran kita katanya. Sebab kalau pikiran kita itu bisa berpengaruh ke ucapan gitu. Betul. Bisa jadi ya pikiran para penonton atau para warganet kita ya sebetulnya ya marah lah pada saat kan ekspresi marahnya itu gitu ya. Ekspresi marahnya itu disampaikan dengan kata-kata dan kalau sekarang bukan kata-kata dengan jari gitu. Dengan jari. Gitu ya gitu. Langsung di kolom komentar. Langsung di kolom komentar. Kata-kata juga itu ya, kata-kata yang dituliskan. Jadi hati-hati dengan pikiran, itu memang pikiran pertama kali kalau positif akan keluar kata-kata positif. Terus katanya hati-hati dengan kata-kata, sebab kata-kata itu bisa berpengaruh ke tindakan. Bener tuh tindakannya setelah itu ya langsung saling bantah, saling itu. Nah kalau tindakan seperti itu terus-terusan menjadi kebiasaan gitu. Kata Teh Alma tadi, jadi tampak-tampaknya kok seperti sudah biasa gitu di kita ya. Persoalan yang rumit itu hanya bisa diselesaikan dalam komentar di Instagram atau di Twitter atau di WA gitu. Iya betul. Mudah-mudahan ke depan di edukasi ada edukasi dari terutama dari guru yang sangat signifikan tuh ya. Dari guru, mulai dari sekolah dasar kita harus memperbaiki kebiasaan agar karakter kita jadi baik. Gitu. Ya, karena guru itu kan digugu dan ditiru ya Pak ya. Ya betul. Nah jadi memang sayang kemarin ya kita sempat heboh, heboh dari survei itu ya. Bahkan teman-teman Bapak dari luar negeri itu bertanya ini ada apa sih? Kalau ceritakan proses itu, barangkali teman-teman para diaspora pun memahami. Iya ya barangkali itu ada kaitannya dengan kejadian yang luar biasa sebetulnya ya, sangat luar biasa. Kalau dipikir-pikir memang sangat tidak fair ya, sangat tidak adil macam-macam. Tetapi tetap saja kan kita harus bereaksi yang positif ya, yang positif. Nah di sisi Teh Alma itu luar biasa. Ini penggelar kegiatannya itu misalnya yang baru-baru ini ada nominated readers for Extra Film Festival 2020. Itu kegiatan macam apa? Teh Alma pun di film festival juga aktif gitu. Kemarin hanya sebagai pembaca nominasi sih Pak. Oh ya itu ya. Pembaca nominasi untuk Extra Film Festival, karya-karya yang dibacakan itu sama Festival Film Bandung ada Pak. Kemarin, ya itu diadakan sama Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Barat. Oh iya, itu pasti kan terkait dengan duta pendidikan Jawa Barat, samping dengan juga terkait dengan Mojang gitu ya. Iya betul. Jadi Festival Film Jawa Barat yang diadakan tahun kemarin begitu ya. Tiap tahun sih ada Festival Film Bandung itu dan Ekraf Film Festival. Kan sekarang Ekraf juga lagi gencar ditingkatkan gitu ya Pak. Untuk membantu perekonomian kan itu sangat menunjang gitu sih ekonomi kreatif itu. Ya. Terus kaitan dengan hal-hal lain misalnya Teh Alma pun di sini jadi promotor. Kalau lihat promotor itu seperti di petinju ya. Ternyata Alma juga promotor Siraru gitu ya. Promotor of Siraru. Kalau di Jawa Barat Siraru itu ya itu Siraru gitu ya. Rametuk gitu ya. Siraru lah. Tetapi Siraru itu ternyata kependekan dari Sistem Informasi Pariwisata Terpadu di LAN RI ya, Innovation Festival. Iya. Kemarin untuk event di LAN RI adakan kita dari Jawa Barat bawa aplikasi Siraru itu Pak. Jadi aplikasi Siraru itu ketika nanti kita install di Google Play itu nanti bakal menunjukkan destinasi-destinasi di Jawa Barat mana sih yang paling favorit, itu jam operasionalnya jam berapa, harganya gimana, dan juga ada rekomendasi-rekomendasi lain mengenai pariwisata di aplikasi digital itu Pak. Jadi sudah terpasang di Play Store. Sudah. Oh, Siraru. Jadi bisa di-download di situ. Jadi kalau ada yang mau jalan-jalan ke Jabar, bingung mau kemana,
tinggal download aplikasi itu. Jadi nanti ada rekomendasinya di situ. Ya, bagus. Ya, selamat, ini bagus sekali ya aplikasi Siraru ya. Nanti Bapak coba buka di Play Store ya. Boleh. Sebab setidak-tidaknya kita menyongsong era normal kembali nanti ya. Era normal kan, pariwisata itu mesti digerakkan. Iya. Itu Siraru itu berupa aplikasi ya. Jadi kalau dulu misalnya, kalau kita bepergian ke luar negeri ya, itu pengalaman Bapak misalnya. Pertama kali yang dicari itu kan, nah itulah misalnya kamus gitu atau semacam dokumen tentang pariwisata kan, printed gitulah, printed. Ya. Lihat mempelajari. Tapi sekarang tuh sudah di zaman revolusi industri 4.0 itu betul. Sudah ada aplikasi. Sudah. Ya, Siraru. Walaupun belum sempurna mungkin aplikasinya dan belum semua destinasi di-input, tetapi kalau untuk rekomendasi destinasi yang utama sudah ada di situ sih Pak, kemarin Siraru, waktu dipromosikan. Iya. Luar biasa. Nah, itu bahasanya bilingual atau bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Kemarin masih bahasa Indonesia Pak, kemarin. Kemarin masih bahasa Indonesia. Itu juga nggak hanya pariwisata, tapi ketika Jawa Barat misalkan mengadakan event. Event-event atau misalkan event tentang budaya atau tentang kuliner, bisa juga di situ dimasukkan. Jadi nanti sekaligus dipromosikan lewat aplikasi itu, gitu. Mantap. Ya kan awal tahun kan Bapak Gubernur Jawa Barat kan mendeklar event Jawa Barat 2021. Banyak sekali event-event. Ya, sangat menarik ya dari berbagai pelosok provinsi Jawa Barat kan. Itu di Siraru ada. Ya, Siraru itu salah satu inovasi yang dikeluarkan oleh Jawa Barat sih Pak. Kemarin juga dipromosikan lagi di West Java Festival yang diadakan sama Pak RK itu kan ya Pak ya. Iya. Di situ. Biar orang-orang cepat download Siraru, cepat lebih tahu tentang Jawa Barat apa. Jadi nggak cuma taunya Pangandaran, nggak cuma taunya gunungnya aja. Jadi tahu sama budaya-budayanya juga gitu. Iya, begitu ya. Misalnya sekarang kan kita punya destinasi wisata yang juga luar biasa, yang alam ekologi yang di Ciletuh itu. Iya, yang Geopark. Iya. Jadi di Ciletuh itu kan luar biasa, sudah menjadi destinasi yang luar biasa. Termasuk di Siraru ada. Waktu Geopark terakhir dipromosikan di LAN RI, Geopark belum dimasukkan ke situ. Cuman sudah ada. Jadi kemarin saya waktu di dinas terakhir itu ada bukunya tentang itu, fokus mengenai Geopark Ciletuh itu yang mau difokuskan. Iya. Nah itu baru mau digencarkan juga sih sekarang. Kemarin sudah diperbaiki aksesnya, sudah dipastikan itu tuh layak untuk dijadikan tempat pariwisata gitu. Ya. Yang pariwisata itu kan begini sebenarnya, sejatinya Indonesia itu luar biasa, tanah surga ya, apalagi Priangan. Iya. Katanya kata penyair Ramadan KH, Priangan itu ada itunya ya, puisinya Priangan si Jelita. Oh, Priangan si Jelita. Jadi rupanya Ramadan KH membuat puisi Priangan si Jelita itu ya akibat keterpesonaannya terhadap keindahan alam Jawa Barat gitu ya. Luar biasa gitu. Apalagi kalau kita berbicara Indonesia. Betul. Itu destinasi wisata kita itu atau alam kita itu menjadi potensi yang luar biasa. Tapi kenapa misalnya masih Bali saja gitu ya destinasi wisata yang paling ini. Nah, oleh karena itu barangkali peran pemerintah daerah, peran para duta wisata gitu ya. Peran para mojang jajaka ya. Yang diantaranya itu peran itu ya para pengembang software aplikasi. Saya kira itu seperti Siraru itu luar biasa tuh ya. Nanti, kalau ada misalnya kawan-kawan dari mancanegara akan datang itu ya pasti lebih gampang sekarang melihat itu ya. Iya, udah tahu. Oleh karena itu barangkali kan mesti untuk konsumsi mancanegara mesti
uh, bilingual, mesti Iya, ada edisi betul. bahasa Inggris. Iya, harus in English juga gitu ya Pak ya. Ya, ada English description-nya ada. Ya pokoknya 2 bahasa ya, ada. Bisa-bisanya begitu masuk Siraru bahasa Indonesia, Inggris. Nah, jadi luar biasa. Iya, betul. Nah, ini tantangan yang sangat berat ya. Pandemi COVID-19 ini kan sepertinya itu kan sangat bertentangan dengan kampanye untuk sadar wisata ya. Betul. Walaupun sekarang teman-teman sudah banyak yang mengembangkan wisata virtual. Nah, wisata virtual gitu ya. Banyak digunakan aplikasi itu untuk pembelajaran di sekolah misalnya. Yeah. Tidak sama sekali piknik, wisata, ada wisata virtual gitu. Nah, sebetulnya visi para duta pendidikan gitu misalnya untuk mengedukasi masyarakat kita, terutama anak-anak didik ya, para pelajar untuk sadar wisata, setidaknya sadar wisata virtual tuh, apakah ada program itu dari Duta Pendidikan Jawa Barat? Kalau untuk sadar wisata sih belum ya Pak, cuman dari kitanya dulu gitu. Maksudnya dari kitanya dulu kita harus bagaimana memikirkan konsep biar nanti eksekusi untuk mentransfer sadar wisatanya itu enak gitu. Karena kalau di masa pandemi kan orang udah jenuh di rumah, jadi kenapa harus wisata virtual gitu kan? Mereka kan pengennya tetap langsung gitu. Iya. Makanya kalau untuk konsepnya sih belum matang gitu Pak. Untuk konsep yang sadar wisata itu, bahkan kita aja ada beberapa kan yang untuk berwisata itu tidak tertarik untuk wisata virtual gitu, bahkan dari dutanya sendiri itu Pak. Karena kan wisata itu lebih enaknya melihat langsung view-nya seperti apa. Di sana itu bisa melakukan apa, atraksinya ada apa aja gitu kan Pak. Ya, nah, ya kan yang paling penting pada saat kita menyongsong new normal gitulah, menyongsong kehidupan kita kembali normal. Mudah-mudahan program vaksinasi dunia, vaksinasi nasional sangat berhasil gitu. Ya, amin. Kita punya potensi untuk hidup kembali, mengiatkan kembali pariwisata ya. Pembelajaran pun normal kembali di sekolah, di perguruan tinggi. Nah, sebetulnya dalam kerangka menyongsong ke sana, kan Duta Pendidikan juga pasti membuat semacam masa transisi gitu atau persiapan-persiapan. Sebab lagi-lagi Teh Alma, di kita itu lagi-lagi kebiasaan buruk itu sebetulnya yang tidak bisa antri, tidak bisa menjaga jarak gitu ya. Yeah. Nah, gimana tuh sebetulnya mengedukasi? Apakah ada advokasi itu di anak-anak gitu di sekolah atau di komunitas-komunitas pendidikan tertentu gitu? Untuk edukasi sih tidak lebih dan tidak kurang pasti tentang penerapan protokol kesehatan kan, yang tadinya 3M menjadi 5M itu ya Pak. Karena kan kita juga mengedukasinya enggak hanya sekedar ini dong apa antara yang rapi, enggak. Nah, kita juga kayak kemarin saya dan teman-teman itu sempat membagikan masker, hand sanitizer dan juga pamflet yang di-print mengenai protokol kesehatan yang 5M itu. Nah, di situ kemarin sambil ketemu anak-anak juga di panti itu sambil kita mengedukasi. Kenapa sih harus jaga jarak? Kenapa sih harus pakai masker? Jadi kita kasih tahu, pakai masker itu biar setidaknya mengurangi penularan. Kenapa harus jaga jarak? Untuk mengurangi penularan juga. Jadi kita mengedukasinya enggak hanya sekedar menegur gitu. Jangan berkerumun, jangan dilepas maskernya, tapi kita juga kasih tahu. Jadi ketika kita lepas masker, kita akan nanti mudah tertular. Ketika kita berkerumun, kita berinteraksi terlalu dekat, nanti akan lebih mudah tertular. Jadi kita mengedukasinya dengan memberikan penjelasan yang masuk akal gitu dan bisa diterima oleh merekanya. Jadi alhamdulillah kemarin anak-anak juga yang tadinya masih berkerumun, masih deketan, masih maskernya diturunin di dagu gitu kan, itu berdebu ya kalau diturunin di dagu. Alhamdulillah kemarin begitu ketemu lagi merekanya udah rapi, antrenya rapih, barisnya, jaga jaraknya udah bagus gitu sih, dari hal-hal yang kecil dulu aja paling. Ya, nah itu sebetulnya hal yang sangat signifikan itu dari mulai hal-hal yang kecil, ya, bagaimana melaksanakan protokol kesehatan, itu kan sangat elementer sekali. Tetapi kalau tidak diedukasi, barangkali kan tidak paham
Kenapa ya harus pakai masker tuh menutupi hidung, mulut gitu ya? Kenapa tidak boleh dicangklekan di kan dagu banyak gitu. sekali gitu ya. Banyak betul. sekali yang orang kita apa namanya, ibarat bawa helm gitu. Pakai helm itu misalnya. Kenapa pakai helm, Dek? Ya, sebab takut ada polisi, gitu misalnya. Karena kan demi keamanan juga. Jadi knowledge-nya belum masuk gitu ya, belum masuk. Betul. Oh ya, jadi para duta pendidikan itu sampai di sana ya, sampai bagaimana mengedukasi masyarakat. Ya. Sampai ada yang teman saya Pak itu dia pasang banner dan dia berkunjung berapa kali ke desa itu untuk melihat apakah ada perubahan di masyarakat itu dari penerapan protokol kesehatannya. Ternyata setelah disosialisasikan dan diedukasi mengenai protokol kesehatan itu, alhamdulillah perubahannya itu bagus Pak. Jadi yang tadinya nggak mau pakai masker, nggak percaya gitu itu ada COVID, jadi pakai masker, jadi menerapkan gitu protokol kesehatan ya. Nah itulah sebetulnya kiprah dari para duta pendidikan Jawa Barat itu adalah membantu para guru, membantu orang tua. Nah ini program pemerintah yang sangat simpatik, sangat bagus sekali. Nah sekarang ngobrol-ngobrol segmen terakhir. Kan ternyata Teh Alma itu juga presenter di televisi di TVRI Jabar Banten. Sekarang Jabar aja. Sekarang Jabar aja. Sekarang televisi Jabar ya. Ya, sekarang Jabar aja. Gimana ceritanya bisa menjadi presenter ya? Itu kan, jadi kan di Mojang Jajaka Jawa Barat, kebetulan ada yang dulunya presenter juga di TVRI. Cuman mereka udah keluar dari TVRI, akhirnya TVRI buka rekrutmen. Akhirnya saya ikut rekrutmen, memberikan berkas-berkasnya, akhirnya mengikuti seleksi. Kemudian, di hari seleksi itu tuh dari para kandidat lain itu ya Pak, kebanyakan orang radio semua dan memang yang sudah mumpuni gitu di bidang public speaking, dan mereka kebanyakan juga memang spoken person. Jadi aduh ini kayaknya nggak akan lolos, ya udah deh nggak apa-apa, coba-coba dulu aja. Cuman untuk basic public speaking kebetulan saya pernah ikut sekolah public speaking dan broadcasting, jadi untuk basic alhamdulillah udah dapet gitu. Cuman kemarin lihat dari saingannya, waduh ini orang radio semua nih, kayaknya nggak akan dapat karena yang lolos cuma 5 orang kemarin itu. Dan kebanyakan dari orang radio. Betul, orang radio Pak, kebanyakan. Orang radio kan suaranya sudah sangat. Iya, sudah udahlah gitu. Apalagi kalau orang radio juga kan knowledge-nya udah luas gitu. Ya. Udah bagus. Kemarin baru ke broadcast, itu baru terjun ke dunia broadcast. Ternyata pas lolos, dapat training 1 bulan di situ. Akhirnya dicoba untuk siaran berita Pak pertamanya. Ini siaran berita. Siaran berita kan lumayan hard ya itu, apalagi untuk yang hard news itu kan kita benar-benar harus gimana nyampeinnya itu biar tegas, gimana biar didengar sama orang. Nah akhirnya dicoba dari mulai yang news, jadi news reader, jadi newscaster, news anchor, akhirnya dicoba ke yang tandem sama temen, tapi kalau yang tandem itu yang bahasa Sunda. Nah itu juga tantangan karena bahasa Sundanya kan nggak bahasa Sunda yang sehari-hari ya Pak, jadi yang itu ya bahasa Sunda di TVRI itu yang ini ya yang Sunda buhun gitu ya, halus lah gitu. Iya, Sunda halus, pakem ya gitu ya. Iya. Cuman kemarin alhamdulillah karena udah setahun lebih di TVRI, kemarin ke Jakarta Pak untuk ngeliput di KPK, di Tipikor, di Polda Metro. Kemarin alhamdulillah di Jakarta. Akhir gitu ya. Jadi nyari berita sendiri mulai ke KPK, mulai ternyata sistem kerja di KPK itu seperti ini, ternyata sistem kerja di Tipikor itu seperti ini, ternyata di Polda Metro Jaya ini begini cara nyari beritanya. Akhirnya kan kita ada motivasi nih Pak, yang tadinya nggak tahu tentang, misalkan kemarin ada tentang HRS ya Pak, kan yang tadinya kita nggak tahu nih tentang apa, karena harus meliput ke Petamburan itu, jadi kan mau gak mau dipahamin emang terjadi apa aja sih, emang kemarin ada apa, kayak gitu. Jadi alhamdulillah jadi presenter nambah ilmunya, bener-bener improve ourselves-nya, bener-bener betul Pak, learning by doing gitu. Jadi luar biasa seorang jurnalis gitu ya. Itu luar biasa kemampuan belajar
kemampuan belajarnya itu harus sangat updated setiap saat gitu. Betul. Makanya tidak heran para jurnalis itu orang-orang hebat pengetahuannya semua bidang. Walaupun kan jurnalisnya ada jurnalis politik, ada pendidikan macam-macam, tapi kemampuan belajarnya memang sepanjang hayat. Itulah sebetulnya Teh Alma. Jadi hakikat pendidikan itu sebetulnya long life learner gitu ya Pak ya. Long life learners ya. Jadi itu sebetulnya yang menjadi PR ya, pekerjaan rumah para guru, para dosen itu bagaimana sebetulnya menjadikan anak didik kita itu punya kemampuan belajar sepanjang hayat gitu. Sebab kan sekalipun yang diajarkan guru atau dosen demikian komplit, cara-caranya sedemikian jelas, pada saat anak-anak terjun ke masyarakat bisa jadi sudah berubah, sudah usang. Betul. Jadi kalau punya kemampuan belajar sepanjang hayat seperti Teh Alma itu ya, itu akan attach sangat cepat gitu. Iya, betul. Itulah sebetulnya yang juga jadi jadi agenda Duta Pendidikan itu bagaimana sebetulnya mengedukasi, mengadvokasi para pelajar gitu. Iya, betul. Punya kemampuan belajar sepanjang hayat. Walaupun kalau Teh Alma kan tetap secara formal pun kuliah di program S2 gitu. Ya, cuman memang sih saya memiliki keterbatasan kayak di matematika, IPA, ya kimia, fisika kayak gitu di bidang eksak. Tapi kan I know we have so much potential gitu. Jadi kenapa kita harus istilahnya memelihara keterbatasan itu, ya udah kenapa kita nggak menggali di tempat lain yang kita memang mampu dan kita bisa kembangkan gitu sih. Ya, persis. Teori psikologi modern kan kita menganutnya itu multiple intelligence. Yes. Jadi orang pinter itu bukan hanya pinter di bidang tertentu, tetapi banyak bidang lain ya. Mungkin ada linguistic intelligence, spatial intelligence. Iya sih. Mathematical science, juga di bidang arts, desain, macam-macam. Oleh karena itu, itulah hal yang kedua yang menjadi pekerjaan rumah kita itu para guru, para pendidik juga harus bisa mengidentifikasi bakat-bakat peserta didik. Nah, ini kecerdasannya itu di mana gitu. Iya, apalagi kan sekarang udah jadi stigma gitu ya Pak di Indonesia tuh, yang nggak bisa matematika itu disebutnya bodoh gitu kan. Itu udah jadi stigma. Makanya saya ingin menjadi representasi bahwa saya nggak bisa matematika, tapi saya bisa mumpuni di bidang lain. Saya bisa menjadi spoken person kayak gitu. Ya. Gitu sih. Ya. Walaupun memang matematik itu memang bahasa sehari-hari sebenarnya ya, bahasa betul. Dan sebetulnya Teh Alma pun bukan tidak bisa matematik, tetapi tidak bisa ilmu matematikanya. Tetapi kan matematika terpakainya, living mathematics itu kan sehari-hari kita pakai sebetulnya. Apalagi Teh Alma kan latar belakang pendidikannya di akuntansi ya, pendidikan akuntansi. Memang handicapnya kalau matematiknya agak kurang ya hitung-hitungannya. Tapi kan persoalan lain bahwa matematik itu adalah alat untuk problem solving sebetulnya ya. Iya betul. Basic itu untuk basic solving problem. Bahkan kan di PISA tes setiap 3 tahun anak 13 tahun itu ya nomor sekarang lewat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memang sedang giat-giatnya kita mengembangkan literasi itu ya. Di samping literasi juga ada numeracy ya, kemampuan-kemampuan dasar seperti itu. Nah, terakhir ini program ke depan, termasuk kuliah bagaimana tuh program ke depan, prioritas atau aspirasi masa depan Teh Alma itu apa misalnya? Apakah akan terus menekuni bidang jurnalis ya, jadi jurnalis sangat profesional gitu? Ya, atau masih tetap itu batu loncatan, punya aspirasi yang lebih lagi begitu? Sebenarnya pengen jadi dosen, Pak. Nah, gitu ya. Kenapa jadi dosen? Pengen sebenarnya lebih senang memotivasi juga sih ya Pak.
Ya. Karena nanti ketika ngajar itu kan nggak hanya mengajarkan ilmu di situ saja, tetapi seperti kita memberi contoh kedisiplinan, nggak usah jauh-jauh kedisiplinannya yang bisa kita contohkan kayak saya masuk jam 7, berarti maksimal paling telatnya saya jam 7 udah masuk, atau kalau lebih bagus saya jam 7 kurang saya sudah bisa masuk di kelas itu gitu, atau sudah memberi stimulus untuk anak-anak mau belajar gitu. Pengen sih jadi dosen, kalau untuk jadi jurnalis bisa disambil sih Pak. Ya, nah sebenarnya potongannya itu sudah ada, ya potongannya itu sudah ada. Kenapa coba? Dosen itu pendidik, ya guru, ya memang itu salah satu indikator sebagai dosen atau guru yang berhasil, ya di samping punya talenta, punya kecerdasan, ya juga punya pengalaman hidup. Iya. Punya pengalaman hidup, banyak piknik gitu, banyak cerita, banyak mengisahkan kisah-kisah yang menarik supaya bisa memotivasi peserta didik gitu. Oleh karena itu misalnya di negara guru-guru di tetangga kita, di negara tetangga kita misalnya di Malaysia, katakanlah di Singapura begitu. Jadi memang ada semacam kewajiban bagi para guru, para dosen itu, misalnya ada libur sabatikal namanya ya. Ada libur sabatikal, ke luar negeri, bikin riset kecil, observasi, hanya untuk mengisahkan setelah pulang ke kelas. Bayangkan tuh kalau Teh Alma bisa jadi dosen, itu pengalaman sudah banyak sekali ya, sangat kaya akan pengalaman hidup, pernah jadi jurnalis gitu ya, masyarakat yang disabilitas macam-macam. Saya kira itu mudah-mudahan tercapai begitu ya. Karena itu syarat dosen itu S2. Sekolahnya harus dituntaskan, di magister itu dituntaskan, dan nanti apakah untuk di jurnalistik ya, di universitas kita misalnya kan punya jurusan komunikasi yang sangat banyak sekali peminatnya, dan perlu dukungan para dosen yang multi talenta. Saya kira kita mendoakan seluruh pemirsa, mendoakan amin. Bisa mencapai cita-citanya ya. Amin. Dan kita lebih mengabdikan diri kepada nusa dan bangsa. Dan kalau dilihat dari turunan Bapak Ibu jadi guru, itu insya Allah ada turunannya, ada garis. Ada garisnya ya Pak. Nah, kalau orang lain disebut darah biru, kalau ini darah guru gitu ya. Saya kira demikian, Teh Alma, terima kasih ya. Para pemirsa yang budiman, demikianlah bincang-bincang saya dengan salah satu mojang Jawa Barat ya, yang sekarang sedang meniti karir ya, jadi duta pendidikan Jawa Barat, kemudian juga sehari-hari jadi presenter, dan rupa-rupanya ternyata cita-citanya ingin jadi dosen. Jadi dosen untuk bisa mendidik, mengedukasi masyarakat, terutama para mahasiswa sebagai generasi muda, agar bisa mengembangkan kompetensinya yang sangat majemuk begitu ya. Saya kira mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, ya bisa mengabulkan niat baik ya dari seorang Alma Syifa. Amin. Saya kira demikian. Terima kasih sekali lagi ke Teh Alma Syifa ya. Di TVRI kan terkenal jadi Alma Syifa. Iya. Alma Syifa, mudah-mudahan terima kasih atas kehadirannya, dan juga kepada para pemirsa, terima kasih atas atensinya. Sampai jumpa di podcast saya yang akan datang. Terima kasih. Kita akhiri saja dengan ucapan alhamdulillahirrahmanirrahim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Share values for a better world. Budi Mansah Podcast.